Halo, apa kabar kalian semua? Baik-baik kah? Jika baik, terima kasih sudah gabung ke channel Mela Morgan 2. Untuk temanya kali ini adalah berpisah karena waktu, bersatu karena takdir, ya. Berpisah karena waktu, bersatu karena takdir. Sekarang kita harus tahu dulu penyebab kalian berpisah. Jangan lupa untuk di like, share, subscribe, komen, dan berikan semua energi positif ya. Dan ini adalah sifatnya general reading. Kalau general reading berarti tidak semuanya bisa terkoneksi sama kamu, karena aku mengambil energi secara orang banyak. Jadi ya secara general, energinya kolektif gitu ya. Jadi ya bisa masuk yang paling kuat itu yang akan aku bacakan. Sebenarnya semua tarot reader ngomong gitu ya. Nah, berpisah karena waktu, bersatu karena takdir. Kita akan cek ya. Kita lihat masa lalu kamu dan dia dulu. Di sini untuk orang-orang yang susah move on, apakah nanti pada akhirnya bisa bersatu? Kita akan cek ya. Jangan lupa untuk di like, share, subscribe. Baik. Aku melihatnya di sini adalah kamu terkoneksi dengan orang ya yang sekiranya itu tidak pernah jujur dengan apa yang dia mau. Orang ini adalah orang yang biasanya itu selalu menggantungkan nasibnya pada doa tanpa adanya usaha. Dia ikut kemana arah angin berhembus, air mengalir, tapi dia juga tidak lupa untuk pulang ke rumah. Ya, intinya dia ini adalah orang yang patuh, orang yang hidupnya tuh kayak lurus, nggak mau banyak action, nggak mau banyak gerak. Orang ini biasanya berjuang untuk hidupnya sendiri, ya. Jadi bisa dibilang orang ini ibaratnya orang yang banyak untuk berjuang untuk memenuhi segala kebutuhan, terutama kebutuhan keluarga. Jadi orangnya yang diandalkan ya, jadi tulang punggung gitu. Dan aku melihatnya ketika dia punya rencana atau apapun dilakukan di awal-awal, setelah itu kayak kurang perjuangan. Jadi ini kan kalau dalam chariot ya, chariot ini itu dia punya 2 kuda kan. Nah, orang ini kadang-kadang tidak bisa stabil untuk menentukan satu kuda mau kemana, satu kuda mau ke mana. Jadi kereta cuma satu, jadi kan gini nih, ya kan? Suka bercabang. Jadi bisa aja ketika dia berhubungan sama kamu, dia menjanjikan kamu sesuatu, dia merasa perhatian sama kamu. Awal-awalnya akan oke. Awal-awalnya akan oke. Lama-lama apa? Semuanya harus dituntut. Kamu bukannya harusnya begini sama aku ya? Kamu harusnya begitu sama aku. Kok sekarang kayaknya nggak fokus ke aku lagi? Nah, orang ini suka kehilangan fokus di depan. Kenapa? Karena yang dia pikirkan sebetulnya adalah kebahagiaan untuk dirinya sendiri. Selama hubungan ini stuck, misalnya stuck aja, dan kalau aku bilang yang penting dia happy, dia nggak begitu nginget perasaan kamu yang butuh lebih di upgrade gitu loh, butuh lebih diperhatikan, dia nggak inget itu. Dia cuman bisa yang kayak iya, maaf ya, nih deh. Nah, nanti beberapa saat lagi cuek lagi. Ya, orang-orang yang tipe-tipe gini loh, yang sekiranya datang terus ke kamu,
atau yang energinya ini dekat ke kamu. Riwah, gini loh, orangnya itu tidak bisa berpikir dengan simple. Mikirnya berat, tapi yang dilakukannya itu kayak kurang perjuangan. Jadi dia mikirnya nih seakan-akan nih, oh nanti kita bisa bersama, gampang gini, gampang gitu, gampang gini. Tapi nyatanya di sini kayak nggak sesuai dengan hasil. Harapan kamu 100%, dia cuma ngerjain 1%. Itu jauh dari hasil sebenarnya. Ya. Jadi orang-orangnya nih karakternya seperti itu. Watak dia seperti apa? Orang yang berpisah sama kamu ini, orang yang masih kamu ingin-inginkan, gadang-gadang. Orangnya kalau berencana itu nekat ya, ibaratnya orangnya nekat. Kalau dia suka, dia akan kejar tuh, ya. Tapi di sini hasilnya kadang-kadang tidak sesuai dengan apa yang dia mau, atau apa yang kamu mau. Jadi hasilnya itu pasti kayak nggak konsisten. Habis sudah mendapatkan cinta kamu, biasanya pemeliharaan cintanya kurang bagus. Jadinya hubungan ini itu kayak gambling. Sebenarnya dia cinta sama aku atau enggak ya? Sayang sama aku atau enggak ya? Banyak dari dia yang seharusnya dia bisa lakukan sama kamu, banyak ditahan. Ya, ini kita buka aja sisinya, sisi dari dia. Kita nggak ngomong masalah cinta. Kalau cinta tuh relatif. Tapi kalau misalnya mungkin dia di sini ada masalah sesuatu yang dia hadapi, dia butuhnya kamu. Dari sini kelihatan nggak sih begitu banyak energi kamu yang sudah terbuang sebetulnya buat orang ini. Tapi in return itu dia tidak memberikan energi yang sama dengan kamu. Jadi dia kasih kamu 25%, kamu kasih dia 100%. Sudah terlalu, ya. Kamu berhubungan udah pasti dengan orang yang gambling, yang tidak jelas dengan rencananya ke depannya mau apa sama kamu. Dia terlalu memikirkan perasaan dia sendiri ya. Perasaan dia sendiri, kemudian terlalu membuat segala sesuatunya itu menjadi lebih rumit dan tidak simpel. Aku melihatnya juga di sini mungkin ya, kalau terkait dengan 3, ada beberapa hati yang terluka di sini. Mungkin bukan hanya kamu, gitu. Mungkin dia mempertahankan cinta yang lain sampai semuanya sakit, sampai semuanya buyar, nggak jelas, dan berakhir kalian tidak ada namanya komitmen, komunikasi. Tapi belum selesai, sesuatu yang belum selesai di sini. Jadi, karena ada sesuatu yang belum selesai, hingga membuat mungkin perasaan kalian di sini itu masih campur aduk. Sebenarnya seperti apa sih? Apakah aku akan ditakdirkan dengan orang ini? Karena sampai sekarang aku tuh masih kayak belum bisa moving on. Ya kan? Kita akan ambil beberapa kartu di sini. Kita akan cek. Pada dasarnya, perasaan dia, orang ini itu mencintai kamu. Namun, tidak menutup kemungkinan bahwa orang ini menggunakan akal atau dia menggunakan cara seperti manipulatif ya, kemudian sesuatu yang dia tidak berkata jujur untuk membuat kamu impresi. Dia melihat ada sesuatu dari kamu yang berharga. Terkait dengan keinginan, kemauan, gairah, power ya.
Cinta kamu tuh begitu kuat, dan itu nyata kalau aku lihat. Sehingga orang ini, dia sangat nyaman sama kamu. Bahkan yang tadinya dia manipulatif sama kamu, itu jadi baper, jadi kayak gak bisa ngelupain kamu. Bisa dibilang orang ini kayak kemakan rencananya sendiri. Ketika dia suka sama kamu, ya itu sudah jelas bahwa kamu adalah orang yang dia mau. Walaupun pada perjalanannya dia kurang jujur sama kamu. Kita akan lihat alasan dia kenapa seperti itu. Ini kalau orang bilang lapar mata ya. Jadi begitu lihat kamu, wah, ini adalah orang yang aku mau nih. Dia nih. Aku sangat ada hasrat, aku sangat ada. Jadi gini, bener-bener kayak darah itu mendidih. Ngeliat foto kamu, kayak emang aku fans, emang aku suka sama kamu. Sekarang ada kesempatan nih. Mungkin di saat itu bisa jadi kalau kamu yang sudah menikah, pernikahannya goyah, kamu banyak ada status-status galau, kemudian dia lihat kamu lagi gak punya pasangan, kamu lagi sendiri, baru berpisah, ada kesempatan di situ yang dia mau masuk. Ketika dia masuk, ini menjadi satu pertimbangan kan. Dan dia sudah ada namanya pertimbangan, strategi, apa yang dia harus ini. Jadi, aku akan masuk ke kamu, tetapi tidak semuanya aku ungkap tentang aku siapa sebenarnya. Ini nih, saatnya aku harus masuk. Kesempatanku cuma di sini. Akhirnya dia datang. Ya, dia menuju kamu, benar-benar datang sampai ke depan pintu rumah kamu. Dia membuat kamu bahagia. Memang tujuannya seperti itu ya teman-teman. Tujuan dia jalan sama kamu itu membuat kamu bahagia. Namun setelah itu, ya, ternyata tujuannya ini harus ditunda, harus dipending. Jadi sebetulnya kalian itu sudah mau sampai selesai end of your happiness. Dalam arti kalian itu sebentar lagi akan bahagia, akan komplit, tetapi di sini hambatannya. Ya nggak sih? Ada kartu The Hangman menandakan bahwa ada satu penundaan. Ya. Ini adalah jalannya. Emang ini adalah takdir ya, teman-teman. Memang ini takdir. Jadi kan ada kesempatan yang dia lihat di situ. Karena dia sudah lama sekali di sini. Jadinya ya, karena ada penundaan, semuanya serba nggak pasti. Kartu terakhir di sini ada kartu The Devil. The Devil itu sesuatu hubungan yang panjang, jelas, saling memanfaatkan. Kalau pekerjaan ini bagus ya, jangka panjang, kalian saling kerjasama dengan baik dan terus langgeng selamanya. Tetapi dalam cinta, apakah kalian bisa jadi seperti ini? Bisa. Ini adalah kartu ikatan yang sebetulnya ada 3 orang, ya. Ada 3 orang. Bisa jadi hubungan karmic relationship, bisa jadi hubungan yang toxic, yang kamu kayaknya susah untuk lepas. Mau pergi pun kamu nggak bisa. Karena kenapa? Energinya ketarik terus. Dia pun di sini, ya, datang ke kamu itu bukan karena langsung suka, langsung mau manfaatin, enggak. Memang dia ada kenyamanan di sini sama kamu. Ada niatan dia tuh untuk menikah sama kamu.
tetapi di sini harus tertunda dan menjadi satu hubungan karmic relationship. Kita lihat kenapa penundaannya. Ya, bukan bilang nggak bisa. Dia sampai sekarang pun masih ada energi untuk pasti ada kesempatan kita sama-sama. Walaupun jalannya seperti ini. Kenapa harus menunda? Kenapa harus tertunda? Karena dia belum punya rencana. Jika ini terkait dengan hubungan orang ketiga, maka dia belum punya rencana. Kenapa belum punya rencana? Di sini terkait dengan perasaan ya. Jadi mungkin orang ini nggak mau mengabaikan perasaan yang lain, atau dia berpikir di sini bahwa dia belum bisa untuk memberikan apa yang kamu mau. Ternyata hubungan kalian itu memang serius, gitu loh. Dan dia di sini masih mencari bagaimana solusi ke depannya. Dia nggak kasih keputusan sekarang ya teman-teman. Kalau dalam hubungan orang ketiga di sini, dia harus tahu betul untuk bersama atau menikah itu nggak main-main. Dibutuhkan suatu tanggung jawab. Dan orang ini sepertinya masih belum siap sebetulnya. Tapi dia di sini merasakan adanya ikatan atau dorongan dari kamu. Begitu kuat. Jadi yang bisa dia tawarkan adalah hubungan di sini yang memang jangka panjang, namun akan membuat lelah, membuat kamu capek. Ya, penundaan seperti ini, itulah yang membuat kamu nggak bisa move on. Nggak bisa move on. Mau sampai kapan? Kamu bisa mutus talinya ini nggak? Kalau kamu bisa sih, bagus. Hanya beberapa orang yang berhasil. Bagaimana solusinya? Kita lihat ya. Apakah di sini kalian bisa bersama? Ini bukan sesuatu yang mudah orang rayu gitu loh. Jujur ya teman-teman, kalau masalah bersama dalam hubungan seperti ini, kartunya menunjukkan adanya Three of Wands, maka kamu harus ambil kesempatan lain. Apakah ini diabaikan? Gak usah diabaikan, tapi gak usah terlalu fokus. Kamu terus maju walaupun kamu diikat gitu. Yang kedua, cara paling ekstrim adalah di sini ya langsung putus hubungan semuanya. Langsung putus hubungan. Gimana aku bisa kak nanti blok unblock. Ya itu harus dilawan. Aku nggak bisa ngajarin kamu ngelawannya gimana. Kalau mau melawan atau melupakan sesuatu, kalau aku pribadi ya, kamu harus pergunakan namanya logika juga, dan tidak terlalu ambisius. Sabar. Ini ibaratnya ego kamu mau ngedapetin dia. Di sini ada orang yang lu sabar ya. Sabar itu ini, kalau kamu tidak bisa mendapatkan seseorang, jangan siksa diri kamu. Intinya seperti itu. Jangan pernah menyiksa diri kamu. Coba kalian lihat gambarnya di sini. Sama kan? Ya kan? Intinya melihat ke depan toh. Satu dengan cara ekstrim, satu dengan membiarkan. Karena energi begitu kuat, ya udah biarkan aja, dan kalian di sini masih terus fokus untuk mengejar apa yang dicita-citakan. Kalau mau sekalian bagus, kalian putusin. Ya, sekalian putusin. Kenapa harus diputus semua energinya? Supaya kamu nggak terdistract dengan sesuatu gangguan masa lalu. Ini adalah hubungan yang complicated, hubungan yang sangat-sangat rumit. Ya, sekarang pada endingnya,
Apakah kalian bisa bersama? Kita akan pastiin sekali lagi. Kalau dari kartu tarot bilangnya nggak bisa bersama ya teman-teman. Tapi aku tahu di sini energinya pasti harus mencari pembenaran. Apakah bisa bersama? Kita akan lihat di sini. Apakah aku dengan orang yang dimaksud di sini, aku bisa bersama? Karena ini adalah sebuah karmik yang sangat-sangat panjang. Ada kartu Sun, ada kartu Snake. Ada kartu Broken Mirror. Ada kartu Lilis. Satu lagi Letter. Jadi teman-teman, hubungan kalian apakah bisa bersatu secara fisik? Kalau aku lihat dari hubungan ini, nggak bisa secara fisik. Aku udah pakai 2 kartu ya. Tidak bisa secara fisik. Yang bisa kalian lakukan adalah kalian di sini bergandengan tangan. Kalian menerima dia hidup dengan yang lain dan kamu melanjutkan hidupmu sendiri, tapi tanpa adanya sakit hati lagi. Karena di sini sesuatu yang sudah hancur, sesuatu yang sudah sakit, itu akan susah untuk ditutupin. Lukanya akan lama. Dan di sini selama dia masih ada hubungan dengan orang lain misalnya, ini nggak akan pernah terwujud teman-teman. Walaupun perasaan cintanya sama kamu ada. Ini adalah jenis unconditional love, cinta tanpa mengenal apapun ya, maksudnya tanpa ada syarat. Jadi yang aku bisa bilang sama kamu, bagaimanakah takdir kamu sama dia? Takdir kamu sama dia adalah unconditional love. Karena sampai dengan aku lihat ini, pada akhirnya kamu masih ada perasaan baik sama dia dan kamu gak bisa nolak energi dari dia. Kalau untuk bersama kemungkinannya agak kecil, tetapi kalau kalian di sini saling care, saling peduli tanpa ada status yang jelas, ini bisa akan terus jalan. Kalau kalian bahagia dengan itu, nggak masalah. Tapi kalian harus pastikan kalian juga udah harus ada pendamping, ya. Jangan larut sama orang yang sama. Apa effortnya buat kamu? Oke? Sekarang kita akan lihat ya untuk nama-namanya, untuk zodiaknya di sini. Untuk namanya ada huruf D, ada huruf H, ada huruf V, ada huruf O, ada S ya, S, kelihatan gak sih? S, ada M, ada E, ada N, ada C, kemudian ada R, ada K, ada T, ada Y, ada Q, ada P, ada Z, dan ada huruf F. Ya. Sekarang kita masuk ke dalam zodiaknya. Oh ya, ini ada beberapa angka ya. Ada 11, 1, 3, 16, 13, mungkin itu masuk ke kamu. Ada huruf 2, ada angka 2, 1, 14, 13, 3, kemudian 9, 14, kemudian 8 ya, 12, 21, udah itu aja. Dan ada angka 1 di sini. Kalau untuk zodiak ya,
kita di sini punya Cancer, Scorpio, kemudian punya Virgo, punya Taurus, Libra. Lalu di sini ada Capricorn, Sagittarius, Leo. Lalu di sini Libra jelas ya. Lalu ada tambahan di sini Cancer, Aries, Taurus, Sagittarius, Pisces, kemudian Leo, dan juga Capricorn. Tadi beberapa udah ada ya. Sekarang apa yang terbaik untuk kalian? Kita akan cek di sini. Seimbang ya, teman-teman. Usahakan untuk seimbang, terutama kenyamanan kamu dulu. Prioritasin namanya kenyamanan. Prioritasin namanya masa depan. Baru jika kamu sudah selesai dengan masa depan kamu sudah mendapat apa yang kamu mau, baru kamu urus masa lalu kamu untuk melakukan perbaikan. Ingat ya, tanpa masa lalu kita nggak mungkin bisa bertahan sampai sekarang. Selalu terus ada keseimbangan, selalu terus dengan kebaikan dan fokus gitu ya. 2 itu seimbang, 4 lebih seimbang lagi, tapi di sini ada angka 2, ada North Node, kemudian Libra ya. Jadi aku bilang hidup kamu itu kan, kalau Libra itu timbangan ya, harus pilih-pilih mana yang baik, mana yang buruk, mana yang berguna untuk kamu, mana yang enggak. Jangan terlalu fokus sama orang lain, fokus sama diri kamu sendiri. Orang lain biarlah menjadi orang lain, jalannya mereka sudah ada, kamu pun punya jalannya gitu ya. See you when I see you. Ambil yang baik-baik, buang yang jelek. Dadah.